Jangan lupa di subscribe ya bosku. Jangan lupa di subscribe ya bosku. Halo teman-teman sobat ternak semuanya, berjumpa lagi bersama Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar untung dalam ternak entok skala rumahan. Banyak sekali para peternak pemula itu gagal, para peternak skala rumahan itu gagal dalam berternak entok karena tidak mengetahui beberapa hal dan beberapa sesuatu yang harus perlu dipersiapkan. Pada konten kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana caranya buat para peternak itu agar untung dalam ternak entok skala rumahan. Skala rumahan ini walaupun masih dalam skala kecil, kalau kita memperhatikan betul-betul itu tidak akan mendatangkan kerugian. Jadi perlu teman-teman para peternak itu mengetahui hal tersebut. Tonton sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lengkap, dan pastinya buat teman-teman silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman bisa belajar bersama Kang Roy Official. Dalam konten kali ini kita akan kupas tuntas 4 poin teman-teman. 4 poin agar kita itu dalam ternak entok skala rumahan bisa untung, tidak buntung. Poin yang pertama yaitu manajemen teman-teman. Manajemen ini bisa kita pecah menjadi manajemen pengeluaran pakan, pemasukan, manajemen perawatan, pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi untuk semua sistem dalam beternak entok kita jadikan satu menjadi manajemen. Jadi untuk manajemen ini sangat penting sekali untuk kita ketahui dan perlu kita mengerti teman-teman. Berapa kos biaya pengeluaran pakan dalam ternak entok, berapa kos biaya perawatan, berapa kos biaya pakan ketika entok kita itu mengalami kematian yang tinggi. Itu pasti perlu kita ketahui agar kedepannya ternak entok kita itu tetap bisa berkembang teman-teman. Dalam manajemen ini sangat penting sekali. Mungkin banyak sekali para peternak entok itu gagal karena tidak membuat manajemen dalam beternaknya. Sebelum teman-teman melakukan beternak entok, teman-teman harus membuat dulu manajemen ini. Teman-teman harus mengetahui nanti ketika teman-teman ternak entok skala rumahan jumlah 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengetahui terlebih dahulu berapa pakan yang kita keluarkan, pakan apa yang kita berikan, harganya berapa, untuk biaya perawatannya seperti apa, dan untuk biaya pengeluaran 1 bulan, 1 minggu, ataupun seperti apa, itu kita bisa mengetahui teman-teman. Namun jika teman-teman itu tidak membuat manajemen dalam beternaknya, teman-teman pasti di angka kegagalan itu sangat tinggi sekali karena kita tidak mengetahui seperti apa peternakan entok kita, apakah ternak entok kita itu sehat atau tidak sehat dalam sebuah manajemen. Jadi teman-teman harus membuat manajemen terlebih dahulu sebelum memulai ternak entok. Jadi untuk manajemen ini teman-teman mungkin lebih mengerti daripada Kang Roy, jadi teman-teman bisa membuat sesuai sesuka hati teman-teman masing-masing dan sesuai ilmu teman-teman yang ketahui. Untuk poin yang kedua yaitu sistem kandang teman-teman. Kalau Kang Roy boleh menyarankan dalam beternak entok skala rumahan itu kita menggunakan sistem sekat. Contohnya kita ternak entok 15 ekor. Dalam ternak entok 15 ekor itu kita isikanlah satu sekat itu 1 jantan 5 betina. Jadi 15 ekor itu 15 indukan ya teman-teman. Jadi tambah 3 untuk pejantan. Jadi totalnya itu 18 ekor. Jadi untuk satu sekat teman-teman bisa memberikan 5 indukan 1 pejantan. Untuk kandang sekat ini menurut Kang Roy lebih efektif dibandingkan kandang umbaran. Apalagi buat teman-teman yang ternak entoknya itu masih skala rumahan, agar bisa menghasilkan produksi yang cukup banyak dan menguntungkan, itu menurut Kang Roy menggunakan kandang sekat. Karena dimana dalam kandang sekat untuk pejantan birahi itu tidak berganti-ganti indukan teman-teman. Jadi untuk indukan itu bertelur itu sangat cepat sekali dibandingkan teman-teman menggunakan kandang umbaran. Ketika teman-teman menggunakan kandang umbaran itu sudah dipastikan untuk pejantan itu tidak mungkin 1 hari atau 2 hari itu membuahi betina itu saja, pasti bergonta-ganti. Jadi buat teman-teman ketika teman-teman menggunakan kandang sekat itu pastikan cuma 5 indukan, 5 sampai
setuju lah, itu kalau pejantannya unggul tidak apa-apa. Tapi kalau standar menurut Kang Roy itu satu pejantan 5 indukan, itu nanti sudah baik untuk masalah produktivitasnya. Untuk masalah kandang sekat ini menurut Kang Roy harus dilakukan dalam ternak entok skala rumahan. Jika teman-teman menggunakan kandang umbaran itu menurut Kang Roy kurang efektif. Namun itu nanti kembali lagi kepada teman-teman masing-masing. Silakan menggunakan kandang umbaran atau kandang sekat, tapi untuk masalah ini agar kita lebih untung dalam ternak entok skala rumahan, pendapat Kang Roy yaitu menggunakan kandang sekat. Terus untuk poin selanjutnya yaitu untuk masalah jenis teman-teman. Kita harus menentukan jenis yang unggul dalam ternak entok skala rumahan agar untuk masalah pendapatan kita itu bisa lebih untung. Jadi dalam ternak entok skala rumahan ini teman-teman harus menentukan jenis yang unggul agar keuntungan itu lebih tinggi. Jadi contohnya itu seperti ini teman-teman, 15 indukan seperti yang depan tadi ya teman-teman, kita contohkan 15 indukan. Untuk 15 indukan itu teman-teman dalam satu sekat bisa menggunakan jenis entok lokal. Yang kedua menggunakan jenis entok rambon atau hias, dan yang ketiga yaitu jenis entok jumbo. Mengapa kok kita selang-seling seperti itu? Jadi itu maksudnya begini teman-teman, ini adalah menurut Kang Roy ini di kandang kita itu trik marketing teman-teman, agar bisa menyetabilkan pemasukan. Untuk teman-teman, untuk masalah ternak entok lokal, jenis lokal itu untuk masalah pemasarannya sangat mudah sekali. Dan untuk skala hias dan jumbo itu kurang lebih agak susah juga agak mudah teman-teman. Jadi masih belum stabil lah. Kenapa kok kita membuatnya seperti itu? Jadi untuk bertujuan ketika untuk entok hiasnya kita itu belum laku, kita bisa menjual entok lokalnya atau DOE atau anakan jika kita ternak entok sistem pembibitan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan jenis yang selang-seling atau bermacam-macam lah intinya, jenis entok bermacam-macam, teman-teman bisa menguasai pemasaran. Jadi ketika teman-teman ternak entok jumbo semuanya atau ternak entok hias semuanya, itu mungkin ketika teman-teman dalam skala besar itu mungkin agak kesusahan dalam pemasaran. Jika teman-teman ternak entok lokal semuanya, ternak entok jenis lokal dalam skala besar, mungkin itu agak mudah, namun untuk keuntungannya itu sangat kecil jika teman-teman tidak benar-benar memanajemen secara baik dan benar. Jadi teman-teman harus berpikir mulai sekarang untuk masalah jenis ini teman-teman. Kalau menurut pandangan Kang Roy ini sangat efektif sekali jika teman-teman membudidayakan entok dalam berbagai jenis. Jadi teman-teman bisa menguasai pemasaran. Untuk jika ternak entoknya jenis hias itu belum laku, entok lokalnya sudah laku. Dan jika untuk entok lokalnya belum produksi, entok hiasnya kita masih punya tabungan, ketika kita jual itu harganya agak lumayan tinggi, itu bisa mengontrol biaya pengeluaran kita. Nah, jadi maksud Kang Roy seperti itu teman-teman. Teman-teman untuk masalah ini bisa dipelajari terlebih dahulu agar teman-teman lebih mengerti apa yang dimaksud Kang Roy. Jadi untuk masalah berbagai jenis ini sangat penting sekali untuk kita lakukan, karena dimana untuk perkembangan entok, dunia perentokan selama ini sampai hari ini itu sangat tinggi sekali. Perubahannya sangat signifikan dan semakin hari semakin menjadi idola para peternak dan masyarakat semuanya. Dan cara untuk yang terakhir yaitu teman-teman kita harus bisa menghasilkan produksi entok yang cukup tinggi. Maksudnya seperti apa? Untuk kita yang lagi masih memiliki indukan yang kecil atau maksudnya itu masih dalam skala rumahan, kita harus berpikir bagaimana agar produksi kita itu lebih tinggi, agar lebih untung dalam ternak entok skala rumahan. Jadi untuk teman-teman dalam menghasilkan keuntungannya lebih tinggi, untuk poin yang terakhir ini teman-teman yang pertama bisa menggunakan mesin tetas. Jadi teman-teman jika menggunakan mesin tetas untuk masalah hasil panen itu lebih memuaskan, karena untuk masalah penghasilan yang kita dapatkan itu lebih tinggi dibandingkan tidak menggunakannya. Namun tenang saja, jika teman-teman tidak menggunakan mesin tetas, teman-teman bisa menggunakan cara
untuk pengeraman satu indukan. Maksudnya seperti apa? Teman-teman bisa menggunakan satu indukan itu untuk pengeraman. Contohnya, jika teman-teman dalam kondisi dua indukan itu bertelur bersamaan. Ketika teman-teman melihat indukan teman-teman itu bertelur secara bersamaan, teman-teman bisa memindahkan telur mana yang teman-teman jadikan satu. Jadi cukup satu indukan untuk mengerami agar indukannya satunya itu cepat bertelur kembali, agar bisa teman-teman mendapatkan penghasilan yang double, teman-teman. Jadi untuk cara ini mungkin lebih efektif juga jika teman-teman tidak menggunakan mesin tetas. Jadi teman-teman lihat saja, untuk masalah indukan ketika bertelur itu pasti adalah yang bersamaan. Teman-teman bisa milih indukan mana yang dijadikan pengeraman atau mesin pengeraman manual oleh indukan, teman-teman. Itu tergantung teman-teman semuanya. Untuk masalah indukan yang mana, apakah teman-teman menggunakan indukan yang lebih besar atau indukan yang lebih tajam pengeramannya atau seperti apa. Jadi ini cara yang simple ketika kita tidak menggunakan mesin tetas dalam ternak entok skala rumahan untuk menghasilkan hasil panen yang tinggi dan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Jadi untuk masalah pengeraman manual dengan satu indukan ini sangat perlu kita ketahui agar kita itu lebih untung dalam ternak entok skala rumahan. Itu dia ya teman-teman, cara bagaimana agar kita untung dalam ternak entok skala rumahan. Mungkin teman-teman yang memiliki ide, yang memiliki cara lainnya atau konsep lainnya bisa ditulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain buat para peternak, khususnya buat para peternak pemula itu bisa mengetahui dan bisa memilih-milih konsep atau cara mana yang menurutnya itu lebih untung dan lebih baik buat dirinya. Itu dia, terima kasih. Salam sobat ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.